البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadisul Khamis Wassalasun Ba'da Sittimi'ah 635 An Atiyata bini Urwah As-Sa'di As-Sahabi radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak mencapai derajat menjadi orang-orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bih, sehingga dia meninggalkan perkara yang sebenarnya itu tidak mengapa, yaitu halal, hadaran lima bihi ba's, karena atau dalam rangka meninggalkan sesuatu yang bermasalah, yang berarti apa? Ada apa-apanya, tidak halal. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Tapi apa? Yang betul hadis ini dhaif. Disebutkan dalam catatan kaki oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, dalam sanadnya ada Abdullah bin Yazid Ad-Dimashqi dhaif, dan telah didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhaifus Sunan. Dan memang sudah diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau, hadis ini sanadnya ada kritikan, yaitu siapa? Orang ini Abdullah bin Yazid Ad-Dimashqi, dia dhaif. Tapi dari sisi maknanya ini diterima oleh para ulama. Makanya rata-rata para pensyarah banyak sekali mereka menjadikan hadis ini adalah semakna dengan hadis apa itu yang telah kita lewati, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Hadis pertama dalam bab Al-Wara' ini, yaitu apa? Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqas syubuhat waqa'a fil haram, dan seterusnya itu. Famanittaqas syubuhat istabra li dinihi wa irdih wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa ittaqa, berarti apa? Kalau dia menjalankan ini dia jadi muttaqin memang. Barang siapa menghindar dari perkara yang samar-samar, maka dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya, agar apa? Tidak tercela, agar tidak masuk kepada maksiat dan dosa dan seterusnya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa terjatuh kepada perkara yang samar-samar, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Jadi memang apa? Hadis ini isinya betul. Baik. Berarti apa? Kita bahas syarahnya sebagaimana memang disyarah oleh para ulama banyak sekali hadis ini. Sebagaimana juga apa dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, dan juga di dalam kitab yang ma'ruf itu Jami'ul Ulum wal Hikam, menyebutkan tentang masalah hadis ini terkait dengan hadis tadi itu. Berarti intinya adalah apa? Intinya sama. Di sini disebutkan la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak mencapai derajat orang-orang muttaqin. Disebutkan oleh At-Tibi rahimahullah dalam Kashfu Haqa'iqis Sunan, minal muttaqin jar majrur di sini adalah sebagai pola dzaraf. Untuk zaman beliau dan zaman ulama sebelum beliau sering disatukan antara dzaraf dengan jar majrur. Memang apa? Ma'ruf ini adalah ta'alluqnya, yaitu apa? Muta'alliq dengan apa? Ayyakuna. Baik. Intinya sama, yaitu dia tidak akan mencapai derajat muttaqin. Baik. Sekarang muttaqin di sini bagaimana? Telah dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullah, yaitu takwa yang sempurna, al-muttaqin al-kamilin, muttaqin yang sempurna. Baik. Kenapa? Bukan berarti orang yang kemudian selalu melakukan yang halal walaupun apa dekat dengan yang haram, berarti dia bukan orang yang bertakwa, tapi bukan orang yang bertakwa yang sempurna. Baik. Dijelaskan oleh Al-Allamah Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam syarah Sunan Tirmidzi beliau,
bahwasanya ketakwaan itu terbagi 3, dan ini bagus agar kita tahu, bukan berarti yang tidak menjalankan hadis ini berarti takwanya hilang, bukan gitu. Ketakwaannya adalah berarti apa? Cuma tidak sempurna. Kenapa? Karena ketakwaan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ketakwaan yang berupa meninggalkan perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang haram dan melaksanakan perkara yang wajib. Contohnya adalah apa? Yaitu masalah kesyirikan. Kalau orang melakukan kesyirikan, berarti betul-betul ketakwaannya itu rusak. Kalau dia menjauhi kesyirikan dan mengikuti tauhid, berarti apa? Dia adalah orang muttaqin tingkat dasar. Tetap dikatakan apa? Sebagai orang yang bertakwa. Dan Allah menciptakan manusia agar mereka itu bertakwa. Jelas? Allah menciptakan manusia agar jadi ahli tauhid. Nah, ini adalah takwa tingkat yang mendasar. Tingkatan yang kedua adalah yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban selain tauhid dan meninggalkan keharaman-keharaman selain syirik, yaitu ma'ruf. Perkara-perkara apa? Yang halal dan haram yang selain masalah tauhid dan syirik. Sebagaimana masalah puasa, tujuannya diwajibkan puasa adalah agar kalian bertakwa. Baik, ini tingkatan kedua. Tauhidnya selamat dan juga apa? Kemaksiatan-kemaksiatannya dijauhi dan ketaatannya selamat. Dia menjadi orang yang taat. Ini tingkatan kedua, lebih tinggi dari tingkatan pertama. Tingkatan pertama jelas apa? Wajib yang sangat mendasar. Kalau tidak dilaksanakan berarti dia kafir, dia murtad sebagai orang musyrik. Tapi ini tingkatan yang paling mendasar yang wajib. Kemudian kedua, ini juga wajib. Tetapi apa? Kalaupun tidak dilaksanakan, dia tetap jadi seorang muslim, tidak sampai kafir. Tingkatan yang ketiga adalah meninggalkan perkara-perkara yang mubah, tetapi boleh jadi akan mendekatkan kepada yang haram. Nah, inilah yang dibahas di dalam hadis ini. Hatta yada'a ma la ba'sa bih, yaitu dia tidak mencapai tingkatan ketakwaan yang sempurna sehingga dia meninggalkan sesuatu yang halal, tapi halal yang bagaimana? Hadaron lima bibas, karena untuk menghindar dari perkara yang akan mendatangkan maksiat, mendatangkan apa? Dosa. Karena ada ketaatan-ketaatan yang jauh dari dosa, dan ini nggak masalah dilaksanakan. Ada bukan ketaatan, perkara yang halal yang jauh dari dosa memang, maka ini dilaksanakan tidak mengapa. Ada yang halal tapi dekat dengan dosa. Nah, ini yang diisyaratkan dalam hadis ini dan diisyaratkan dalam hadis Nu'man bin Bashir itu, karro'iyar ahaulahima, seperti seorang penggembala yang menggembala hewan-hewan ternaknya itu di sekeliling tanah larangan. Belum sampai masuk, belum sampai ini adalah suatu dosa karena belum sampai melewati sempadan. Tapi apa? Yushiku ayyar ta'afih, yaitu sebentar lagi dia akan masuk ke situ, akan menggembala di tanah larangan karena terlalu dekat. Maka orang yang bertakwa, dia akan apa? Menjauh. Jangan apa? Jangan mengambil risiko. Jangan-jangan nanti kambingnya masuk atau kita yang tak sedar ikut-ikutan masuk dan seterusnya. Maka menjauh. Masih banyak perkara halal yang lain yang aman. Lalu untuk apa? Mendekat ke perkara halal tapi yang sudah sangat dekat dengan perkara yang samar-samar dan sebagainya. Nah, orang yang bertakwa dia betul-betul apa? Ittaqos syubuhat, menjauh dari perkara-perkara yang syubuhat, menjauhi perkara yang samar-samar, walaupun belum sampai dihukumi haram, karena khawatir untuk apa? Masuk kepada perkara yang disebutkan dalam hadis ini, bihi ba'sun, perkara yang akan menimbulkan dosa, yang diisyaratkan, yang disebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir itu, yaitu apa? Yushiku ayyar ta'afih, sebentar lagi dia akan masuk ke situ. Atau dalam lafaz sebelumnya, waqa'a fil haram, barang siapa masuk ke perkara samar-samar, dia akan masuk ke perkara yang haram. Karena manusia biasanya apa? Tidak akan berhenti di situ, dia akan cenderung tambah lagi, akhirnya masuk ke yang berdosa. Maka orang yang bertakwa dia menjauh dari itu. Hadaron disebutkan oleh At-Tibi, hadaron ini adalah maf'ul li ajlih. I'rabnya itu yaitu apa? Mansub. Kenapa maf'ul li ajlih? Yaitu dalam rangka menghindar dari perkara yang mendatangkan bahaya, mendatangkan dosa. Dengan sebab itulah maka hadis ini dimasukkan ke dalam bab ini, yaitu apa? Bab al-wara' wa tarkis syubuhat,
yaitu bersikap hati-hati dan meninggalkan syubhat. Warok sendiri adalah apa? Meninggalkan perkara yang dikhawatirkan membahayakan. Baik, makanya walaupun hadis ini palsu, salah. Walaupun hadis ini dhaif, tapi apa? Maknanya diterima oleh para ulama. Karena memang isinya sama dengan riwayat-riwayat yang lain. Intinya, kalau ingin menjadi orang bertakwa yang sempurna, maka tinggalkan sebagian perkara-perkara yang halal yang dekat dengan perkara yang haram. Masih banyak yang halal yang lain, tak perlu yang mendatangkan risiko itu. Baik, ilahuna wallahu a'lam.